Kalau misalnya kita melihat salah satu pendidikan Indonesia yang menurut saya itu sangat luar biasa direndahkan, bahkan luar biasa bukan hal yang seksi, adalah pariwisata, teman-teman. Karena apa? Menurut saya orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang tidak pintar, yang tidak tahu mau kemana. Ya udah, kamu tuh jualan kue aja yang keren, yang gede, biar kamu itu dapat uang dengan cepat, kayak gitu nggak sih teman-teman? Padahal sekolah pariwisata itu adalah sekolah yang mengajarkan kita tuh tahu kita tuh mau kemana, jati diri kita kemana, itu adalah sekolah pariwisata. Kita bisa yang namanya merepresentasikan Indonesia dengan skill kita dipelajari di dunia pariwisata, di sekolah-sekolah pariwisata ya teman-teman ya. Tetapi kenapa secara pertumbuhan dan perkembangan kita sangat kalah dan kesaing dengan yang namanya sekolah di Singapura? Sekolah pariwisata di Singapura yang 20 tahun 30 tahun yang lalu itu sangat nggak siap, nggak ada apa-apanya. Kita mau sekolah apa ya, mau negara kita tuh nggak ada apa-apanya. Kemudian jadi sekolah yang mahal, sekolah yang banyak chef-chef, selebriti chef yang buka workshop di sana, buka les-lesan masak di sana, kemudian restoran-restoran bintang 5 di sana. Itu kenapa seperti itu teman-teman ya? Kalau ngomongin orang-orang Singapura, sebenarnya mereka itu ada yang namanya keirian hati ketika di tahun 90-an mereka sudah dapat yang namanya intensive training atau intensive vacation dari Singapura itu ke Bali. Jadi tiap bulan, tiap minggu bahkan ya teman-teman ya. Dan di situ saat itu memang daya tarik pariwisata di daerah yang namanya Kuta. Nah, Kuta itu kenapa kok banyak orang Singapura ke sana ya? Ya karena nggak ada suatu hal kayak gitu di negara mereka. 5:30 pagi di Singapura itu masih gelap. Sedangkan 5:30 pagi di Bali, Kuta itu orang-orang siap bekerja, siap yang namanya sekolah, anak-anak kecil, bahkan lihat mataharinya itu, matahari Kuta dan Sanur itu paling spektakuler teman-teman ya. Di daerah-daerah yang bawah Australia itu nggak ada yang namanya matahari seperti itu gitu ya teman-teman ya. Tapi kenapa secara pembangunan 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian kita benar-benar kalah, padahal alamnya itu cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, disitulah kenapa saya bisa breakdown, kenapa kita pariwisatanya sistemnya nggak maju-maju ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2011 ketika kagetnya orang Indonesia itu ada yang namanya Marina Bay Sands, kemudian diikuti dengan Garden by the Bay atau apa. Jadi kayak kota masa depan di tengah-tengah Asia Tenggara yang katanya kayak hutan gitu ya katanya itu ya itu. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana ketika Singapura itu berhasil mengembangkan sumber daya manusia dengan baik ya teman-teman ya. Nah, inilah yang membedakan. Kalau sumber daya alam segede apapun, sekaya apapun, itu kalau SDM-nya tidak ditata dengan baik, tidak diberi mindset dengan baik sejak kecil, ya seperti ini kita sangat mundur ya teman-teman ya. Saya yakin mulai ibu saya itu masih remaja 90-an, Indonesia itu masih lebih siap untuk berpariwisata ketimbang negara kayak Singapura. Hawanya tuh kayak masih ada opportunity yang besar gitu teman-teman ya. Singapura itu anak-anaknya itu gimana-gimana, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dipelajari di sini. Akhirnya kita putar otak bagaimana kita tuh bisa attract orang-orang itu ke sini teman-teman ya. Pariwisata itu adalah jadi juru bicara representatif, nggak cuman hanya sebuah mengandalkan destinasi atau apa. Budaya itu juga sudah pariwisata. Kemudian orang-orang mau ke negara kamu mau ngapain itu udah pariwisata. Mau staycation, mau ngantor lama 2 minggu 3 minggu di Surabaya padahal rumahnya di Jakarta, itu udah pariwisata ya teman-teman ya. At least mereka juga punya yang namanya oleh-oleh dibawa pulang, atau ada kegiatan yang beda dengan tempat asalnya teman-teman. Ini yang saya kritik di sebuah sistem pariwisata di Indonesia. Nomor satu adalah, kalau aku harus boleh jujur, sistem pendidikannya atau sistem sekolah pariwisata Indonesia yang ya gitu-gitu doang teman-teman. Jadi kenapa kalau aku lihat di Bali itu sekolah pariwisata sudah lama, udah puluhan tahun, kenapa kok ya seperti itu aja, tidak ada yang namanya perkembangan signifikan. Kemudian ada yang namanya sebuah kursus di mana orang-orang itu punya skill tertentu ya teman-teman ya. Oh kamu skillnya di sini ya sudah. Oh kamu nggak bakat di sini, jangan diterusin ya, soalnya ini itu menguras waktu yang lama loh. Seperti itu tuh, itu namanya ilmu psikologis ketika kita itu mau mendalami suatu ilmu. Nah di situ loh teman-teman ya. Ya memang pemerintah juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Kenapa nggak ada anggaran untuk anak-anak ini sebagaimana mereka itu bisa yang namanya praktikum gitu loh. Peralatan masaknya juga seadanya, harus di sekolah yang mahal. Dan kalau sekolah yang mahal atau sekolah yang punya ini ya sebuah ini kayak
keahlian itu nggak ada yang namanya beasiswa. Karena yang saya lihat banyak loh anak-anak yang jago masak, jago dekor, jago yang namanya apa ya, membuat event atau apa, tuh pengen deh sekolah di Australia Kak, pengen deh yang namanya ke Paris, pengen lihat Italia, nggak ada duit itu aja. Nah berarti mereka nggak melihat talent ini mau diapain sih, nggak bisa diapa-apain ya teman-teman ya. Gimana mereka mau belajar kalau network mereka tuh ya cuma segini-gini doang. Itu maksudnya teman-teman ya. Makanya pemerintah tuh harus ada yang namanya anggaran untuk bisa yang namanya menyekolahkan anak-anak ini supaya mereka itu apa, punya skill yang orang lain nggak bisa, dan kemudian bisa diaplikasikan di Indonesia atau di luar negeri seperti itu. Terus aku juga nggak melihat orang-orang pariwisata itu diajarin yang namanya finansial dan language. Finansial itu adalah bagaimanapun pariwisata itu modalnya sangat besar dan tekor teman-teman ya. Makanya kemampuan untuk menjaga finansial itu dibutuhkan. Nggak harus loh orang-orang tuh pinter akuntansi di pariwisata tuh, nggak harus loh teman-teman ya. Bisa mencatat keuangan dengan imbang, kemudian kalian itu jangan sampai besar pasak. Itu udah penting teman-teman ya. Nah kayak gitu-gitu loh teman-teman, kebiasaan jangan sampai besar pasak itu sangat penting teman-teman ya. Sedangkan aku juga nggak pernah melihat orang-orang pariwisata itu bisa bahasa itu 3, 4, 5 tuh nggak bisa teman-teman ya. Bahasa Inggris emang sudah yang namanya ada peningkatan lah kesadaran untuk yang namanya berbahasa Inggris ya. Tapi untuk yang namanya belajar bahasa lain kenapa nggak ada gitu loh teman-teman ya. Jadi duitnya itu jangan sampai habitnya anak-anak ini dibuat nongkrong, dibuat yang namanya pengamatan kasar-kasar. Oh aku pernah yang namanya ke mall ini, ke mall ini, ke mall ini, ke cafe ini, ke klub ini, seperti ini. Nah itu jangan sampai habis duitnya, atau dipakai habis untuk yang namanya jalan-jalan nggak tahu rute, kesasar. Tapi mereka tuh kayak ini experience loh atau apa. Tapi kalau sampai habis duitnya juga buat apa teman-teman ya. Kalian mau mulai hidup juga gimana dengan apa ya, mau jajan lagi ya juga harus dengan kerja gitu loh teman-teman ya. Jadi para pemerintah ini anggarkan anak-anak yang punya talenta berpariwisata, masak, bikin pastry, bikin nasi goreng yang bagus atau gimana gitu, itu untuk bisa lanjut ke sekolah yang lebih bagus di luar negeri. Mereka juga bisa experience dan mereka juga bisa belajar hal-hal yang nggak ada di luar negeri, bisa mereka ajarkan dan share di Indonesia gitu ya. Kedua adalah masalah communication skill. Ternyata yang saya tahu, meskipun kita mungkin kayak kekurangan fasilitas dan juga peralatan untuk belajar pariwisata ya teman-teman ya, itu minimal communication skill orang-orang pariwisata harus bagus. Ya, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris atau apa, bahasa Indonesia kita tata dengan baik, itu udah bagus teman-teman gitu loh. Nah, yang saya ketahui, aku pernah yang namanya ikut suatu himpunan mahasiswa yang kebanyakan anak-anak pariwisata, penggiat wisata desa atau sebagainya ya teman-teman ya. Itu mereka ketika saya ajak omong atau apa, ya mereka ya ternyata masih malu-malu loh. Sudah semester 5, sudah semester 4, itu terjadi loh teman-teman. Kamu sukanya apa sih atau apa? Ketemu sesama mahasiswa aja mereka masih malu-malu, apalagi sudah ketemu yang namanya orang-orang yang bisa bayar mereka. Ditanyain orang kenapa mereka harus diem atau apa, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Communication skill itu harus terasah. Balik lagi teman-teman, kenapa Singapura bisa seperti itu padahal nggak punya apa-apa. Communication skill ke investor itu penting. Nah kalau kamu bisa yang namanya storytelling dengan bagus, narasinya juga masih masuk akal, perhitungan kamu juga bisa yang namanya diterima orang, nah mereka nggak akan ragu teman-teman. Karena apa? Communication skill itu adalah investasi untuk yang namanya membangun trust. Itu maksudnya teman-teman ya. Nah kalau aku lihat ya udah deh, ini anak sudah bisa yang namanya masak, bedding atau apa. Kalau communication skill mereka itu sangat nggak bisa dengan orang-orang petinggi, manajer, gimana mereka mau bisa yang namanya naik kelas gitu loh teman-teman ya. Ketiga adalah anggaran promosi, yang menurut saya tuh saya kritiki seperti ini ya teman-teman ya. Kemarin saya itu melihat ada orang-orang itu yang cukup berani untuk tampil di sebuah fashion show luar negeri, barang lokal yang fashion show luar negeri. Kemudian ada juga barang-barang yang bisa dilihat orang. Kemudian ada cross culture budaya yang menekan biaya yang besar. Kayak anak-anak kecil-kecil ini kayak disuruh ke Jepang, nah di Jaipong atau apa, nah di Bali, di Taiwan juga seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi setelah mereka pulang, mereka dapat apa sih teman-teman? Dan
kita setelah seperti itu modalnya balik gak sih teman-teman? Kita misalnya menyelenggarakan fashion show di Paris. Nah itu apakah orang bule sudah membuat kita itu tahu kita benar-benar secara maksimal gak sih teman-teman? Kita bikin sebuah iklan di billboard apa gitu, apakah mereka sudah ada yang namanya brand awareness? Membangun brand awareness itu gak gampang, itulah pariwisata, membangun brand awareness gitu loh teman-teman ya. Nah yang aku lihat, yang aku sorot, ada yang namanya membangun brand awareness tapi dengan cara ya segini-gini doang gitu loh, itunya apa, kayak effortnya gitu loh teman-teman. Dan salah, karena yang saya lihat brand awareness itu dibangun ketika apa, ketika kita mengetahui kualitas yang berbeda dengan hal-hal lainnya, produk lainnya, jasa lainnya, itu namanya brand awareness ya teman-teman ya. Dicampur juga dengan juga habit orang-orang kita teman-teman. Brand awareness itu yang saya kuliti adalah kenapa kita tuh hanya bergantung dengan yang namanya influencer, tapi influencer ini nggak tahu apa-apa tentang yang namanya produk pariwisata. Taunya oh ini bagus, keren, terus bikin kalian enak, betah. Nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Brand awareness yang bagus tuh ketika ada orang itu bisa kolaborasi dengan orang-orang terkenal kayak Gordon Ramsay, kemudian juga ada yang kolaborasi dengan orang-orang yang sudah punya nama secara internasional. Kemudian aku juga melihat kenapa orang-orang yang tadi yang skillful itu tidak dibiayai pemerintah untuk yang namanya mereka bikin loh kelas workshop, misalnya bikin rendang yang terkenal itu ya katanya ya, atau nasi goreng Indonesia yang terkenal itu di Korea, di Jepang, atau di Cina, atau di Amerika Serikat, masakan Asian food yang Southeast Asia itu kerasa gitu teman-teman ya. Thailand sama Bali itu merupakan salah satu persaingan rival yang sehat untuk representatif budaya Asia Tenggara yang kulturnya kuat teman-teman. Kalau saya lihat di salah satu animasi Disney itu ya. Tapi di sini adalah kalau aku boleh lihat, kenapa nggak banyak orang-orang Indonesia atau orang Bali lah yang jadi ikon pariwisata, misalnya jadi seorang petinggi di UNESCO katakanlah ya teman-teman ya, atau jadi orang yang terkenal. Misalnya orang Bali itu yang saya tahu mereka sangat suka dan sangat jeli yang namanya bekerja di cruise. Cruise itu banyak orang Indonesia, banyak orang Bali, banyak orang-orang yang suka banget melayani orang di sana. Nah itu kan sudah yang namanya signature teman-teman. Makanya kenapa itu nggak dimaksimalkan teman-teman ya. Kolaborasi yang benar itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Bahkan kita hanya kolaborasi sedikit aja, dengan uang sedikit kita bisa yang namanya menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bisa diterima oleh orang-orang yang sekitarnya ya teman-teman ya. Terakhir adalah kasus bullying di dunia pariwisata dan juga kasus penyelewengan dana. Jadi kenapa yang namanya dunia event sama dunia wisata desa itu sangat rentan sekali? Karena mereka sendiri ya itu belum punya asas kedisiplinan tentang berpariwisata. Ingat ya, yang namanya hospitality itu harus ada di dunia pariwisata. Kita marah dengan customer ketika customer ini melakukan ini, jadi SOP-nya seperti ini. Itulah yang namanya hospitality, yang namanya melindungi keamanan karyawan ya teman-teman ya. Kenapa banyak banget bullying terselubung, kayak korupsi, kolusi terselubung di dunia event? Ya karena itu teman-teman, orang-orang itu pengen yang namanya haus akan daya tarik, daya citra. Itulah orang-orang pariwisata secara normal ya teman-teman ya. Tetapi kalau yang sampai over, mereka akan buat senarsis mungkin, seterkenal mungkin, meskipun itu event tuh kayak nggak ada apa-apanya, ya cuma begini-begini doang atau apa gitu. Tapi mereka akan keruk itu biaya-biaya untuk buat mereka supaya terlihat seperti maksimal event yang cukup besar. Nah, kalau lihat ya U20 itu dengan cara seperti itu, apa tuh namanya, pengurutannya, kita nggak boleh sembarangan loh kasih makan orang, kita nggak boleh sembarangan nerima orang, kita jadi waiter seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti apa? Berarti emang kedisiplinan habit pariwisata itu juga membangun akuntansi, membangun keuangan, struktur keuangan. Banyak loh teman-teman event-event daerah tuh yang keuangannya nggak jelas. Bikin apa sih? Bikin acara dangdut tapi maunya kemana kan hilang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus juga banyak loh orang-orang itu yang hanya proud sesaat membuat event atau membuat proyek wisata desa, kemudian ditinggal. Berarti nggak totalitas kan teman-teman ya. Nah ini bisa mengecewakan banyak hal, dan attitude kita sudah dengan namanya cukup buruk. Kita jangan sampai punya nama buruk di dunia pariwisata. Kita nggak akan yang namanya maju, kita nggak akan yang namanya dikenal orang dengan baik. Minimal kalau kamu punya skill ya teman-teman ya, trust dulu kemana? Ke keluarga dulu, baru ke orang lain. Seperti itu. Kalau kalian basicnya itu punya skill yang bagus, membentuk klub yang bagus, organisasi yang bagus, nggak akan ada yang namanya jelek teman-teman ya. Kalau sampai wisata desa ya teman-teman ya, ini nggak ada loh yang namanya teori wisata desa. Kalau aku dengar itu
cuman butuh di bawah 1 M kok kak, cuman 50 juta 100 juta gotong royong orang-orang jadi kok, misalnya bikin air kali tapi dikasih tempat selfie kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang namanya kedisiplinan untuk bersih-bersih, gak ada yang namanya apa ya, perhitungan kalau misalnya hujan ini rusak atau enggak, nah pasti akan yang namanya hancur di tengah-tengah. Seperti itu teman-teman. Ini berlaku sama teman-teman yang mau bikin open trip, bikin tour and travel dan sebagainya teman-teman ya. And that's it. Itulah kritikan saya dari mantan mahasiswa pariwisata ini. Jadi I hope you like it. Dan itu adalah pengalaman nyata saya ketika saya itu di sekolah sama di lapangan seperti apa. And thank you semua. Bye bye.